Balik lagi di channel Suka Nyetir. Kali ini gue mau kasih tips gimana caranya milih mobil second. Tips-tipsnya lah supaya kalian tuh tidak tidak tertipu gitu. Ternyata mobil bekas nabrak, ternyata mobilnya zong gitu kan. Nah, gue kasih tips, gue pakai contohnya ini MR2. Kenapa gue pakai contohnya ini? Bukan karena ini paling keren di showroom kita gitu, bukan. Ini karena mobilnya posisinya paling depan dan lakukannya banyak. Jadi ini bisa jadi sebagai contoh. Oke, kita mulai nih ya. Ini udah di-review ya sama channelnya Malik Selatan Jakarta. Biasa kita kalau datang ke showroom itu kondisi mobilnya langsung Nah, kondisi mobilnya itu posisinya begini kan. Terus habis itu kita lihat dulu nih. Kalau pertama first impressionnya adalah nih mobil berdirinya bener apa kagak, miring apa kagak gitu. Bisa kelihatan dari kanan kiri posisinya gitu ya. Kalau misalnya keramiknya miring atau lantainya miring, kalian minta di posisi yang lain gitu. Jadi bisa kelihatan. Kalau ini di sini memang posisinya agak miring. Tapi kalau di tempat gue ini mobilnya lurus banget gitu ya. Berdirinya bener apa enggak itu yang penting. Nah, kalau berdirinya bener berarti ini mobil nggak bekas terbalik gitu ya. Tuh. Terus apalagi kalau misalnya mobil yang udah di fitting gini nih. Ini kalian mesti lihat bener nih. Ada malfunction nggak nanti di bannya, begitu bannya beloknya patah gitu ya. Itu harus dilihat di situ juga gitu ya. Tapi kalau normal-normal aja ya udah, tinggal lihat aja kondisinya bener apa enggak gitu ya, miring apa enggak posisinya. Udah selesai kalian lihat ini, lalu mulai buka pintu satu-satu. Bukaan pintunya bener apa enggak, ceklekannya enak apa enggak. Tuh, ini kan enak banget men. Tuh, ya kan. Itu terus habis itu yang kalian pertama lihat adalah bukan interiornya dulu. Kalian lihat ke sini nih. Pertulangannya. Ini pertulangannya bener apa enggak, ada keriting yang enggak wajar apa enggak. Karena ini semua cetakan pabrik men. Las-lasannya tuh. Sampai ke bawah kalian lihat. Gitu. Jadi kalau ada yang mencurigakan keritingannya, misalnya ternyata di sini ada benjut gitu ya. Nah, itu patut dicurigai nih, atau ternyata ada yang putus di area yang tidak wajar gitu ya, karena pasti begini semua nih mobil nih keritingannya. Nah, ini kan nggak bekas nabrak nih, makanya bagus dia mulai dari sini ke sini. Nanti kita samain sama pintu kiri gitu. Udah kita udah lihat, ini berarti mobilnya bagus. Di sebelah sini nggak ada bekas nabrak. Lalu kita lihat lagi ke sini, ini mobilnya bekas nabrak apa enggak. Tuh keritingannya sama kan, las-lasannya tuh. Ini pintu sebelah kiri itu sama, ininya juga semua masih bagus. Terus door trimnya juga masih bagus. Kalau kalian lihat pintunya, bentar, tuh ini juga semuanya masih bagus ya. Apalagi ini kan gembung nih, gembung ini nih paling susah nih dibikin sama si tukang catnya. Gembung lalu di bawah sini kalau kalian lihat tuh, dia ada langsingannya, tapi dia ada nutnya juga tuh, garis. Kalau kalian kelihatan yang ininya tuh, ini berarti semua posisinya bagus, mobilnya bagus nih, ya kan. Di situ kalian lihat. Kalau mobil yang kacanya nggak frameless, ini kan gue frameless nih kebetulan. Kalau nggak frameless biasanya di sini sampai sini nih ada bingkainya lagi kan. Nah, itu juga kalian lihatnya sama kayak gini gitu. Udah, ini berarti kondisi mobilnya semuanya bagus nih dari samping bodinya, lo lihat. Dan kalian boleh ketok. Ini semuanya ketoknya sedikit aja. Tuh. Ini semuanya bunyinya sama. Di sini makin tebel karena dia ada peredam. Tuh, di sini ada peredam. Tapi kalian bisa bedain ya. Tuh. Tinggal kalian bandingin sama pintu kiri, sama nggak kayak gitu. Kalau sama, berarti mobilnya bukan dempul tapi dalamnya itu peredam. Gitu. Nih. Ini sama kan nih, tadi di bagian atas ini. Tuh. Tuh, sama kan? Makin kesini dia makin kaleng. Tuh. Tuh. Nah, ini berarti bodinya masih bagus banget, masih full kaleng. Sekarang kita buka bagian kap mesin. Karena ini kap mesinnya di belakang, jadi kita buka bagian depan dulu, nyamain sama mobil yang lain. Kita buka. Nah, sama main, anggap aja ini bagasi gitu ya. Kalau kalian buka, kalian lihat nih. Nah,
Di sini juga bisa kelihatan nih. Duh, backlight gak ya? Tuh, kalian bisa lihat semuanya, las-lasannya semuanya masih bagus. Terus di bawah sini juga tuh, semuanya masih bagus, rapi, nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Tuh, lekukan-lekukannya semuanya rapi gitu, nggak bekas dibenerin. Kalau bekas dibenerin pasti kelihatan, men. Kerjaan tangan sama kerjaan pabrik tuh kelihatan gitu. Terus ininya semuanya lurus tuh, ya kan? Tuh, itu berarti kalian bisa lihat kalau mobil itu nggak bekas jeger gitu. Nah, ini bumper-bumpernya semua tuh, kalian bisa lihat ke situ ya kan. Lalu sekarang bagian lampu nih kita cek. Biasanya kalau Toyota itu pakainya Koito. Kayak ini dia Koito. Jadi kalian nanti tinggal cari aja. Kalau Kia pakainya apa gitu ya. Kalau tapi spesifik aja, ini kayak ini Koito. Kalau mobil lain tuh pakai lampunya apa gitu ya. Mobil yang kalian mau beli tinggal cek aja. Gitu. Nah, terus kita cek juga bagian ini kaca. Kaca-kaca kayak ini Toyota. Kalau kalian beli BMW pun nanti pasti ada lambangnya BMW gitu. Jadi kita bisa lihat nih kacanya original apa enggak gitu. Oke, lalu kita buka bagian bagasi belakang nih. Sama seperti depan, bagasi belakang nggak usah buka lah ya. Buka deh, nanggung. Nah, ini men. Bentar, gua taruh kamera dulu. Nah, ini bagian yang penting nih. Kita lihat nih, sama. Kita tinggal lihat list-listnya bener apa enggak. Kalau ini bener semua, itu ya. Karena mobil ini sudah melalui proses, ya kan, seleksi yang sangat baik gitu ya. Nah, terus tinggal kalian lihat, kalian siapin yang namanya senter. Tuh, buat cek bagian kolong-kolong, apakah ada rembes oli segala macam gitu ya. Jadi itu kalian nanti bisa minta perbaikan ke showroom yang kalian beli. Biasanya dia pasti kasih gitu, karena rusaknya bukan karena kita, karena rusaknya selama ada di stok dia gitu. Nanti kita lihat gitu ya, apakah dia mau gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya udah, lu cari mobil yang lain aja gitu kan. Nah, sama di bagian ini juga begini, bagasi belakang tuh, kalian bisa cek bersih apa enggak ya kan, list-listnya gimana, sama kayak yang tadi. Dan kalian biasanya bisa cek di giniannya nih, kalau mobil-mobil yang rada tua apakah ada karat atau enggak. Kebetulan ini mobil tua tahun 97, kalian bisa cek ada karat apa enggak, bisa kelihatan dari situ gitu. Itu udah bagian fisik semuanya kelar, beres. Sekarang kita coba nyalain mesinnya, kita lihat kayak gimana, apakah ada pincang, apakah kayak gimana gitu. Itu berarti bisa nanti jadi bahan pertimbangan kalian, berapa biaya yang kalian keluarkan untuk membeli mobil tersebut dan memelihara mobil tersebut gitu. Sekarang kita nyalain nih. Biasanya kalau di mobil-mobil sekarang itu pakainya udah yang namanya cek engine. Ini ada cek engine nggak ya? Oke, itu dia juga ada tuh lambang cek engine. Nah, berarti kita tinggal lihat di situ. Ini mobil cek engine-nya nyala apa enggak begitu kita starter, dan starternya mudah atau tidak gitu. Kita nyalain mesinnya, kelihatan nggak sih? Nah, ini kan nyalanya gampang, ya kan? Lalu setelah kalian cek itu, yang gampang-gampang aja dulu, cek power window bener apa enggak. Lalu kita cek sebelah kiri. Tuh. Karena kalau bisa kan kita dapat mobil seperfect mungkin. Kalau bisa kan kayak gitu. Jadi begitu kita dapat mobilnya, kita tinggal masukin ke bengkel buat servis-servis aja, nggak perlu ganti-ganti yang merepotkan gitu kan. Maunya tinggal pakai kan. Lalu kalian bisa lihat nih interior gimana, dashboard, plafon pertama kalian lihat rapi nggak. Ini plafonnya rapi banget gitu ya. Terus kalian lihat dashboard, apakah dashboardnya kotor atau dashboardnya ada retak-retak gitu ya. Kalian bisa lihat nih, mungkin di sini gelap nih nggak gitu kelihatan. Kalian bisa lihat ke situ juga. Itu dashboard juga penting banget, apalagi dashboard zaman sekarang mobil plastik semua gitu ya. Udah, kalian lihat semuanya clear, rapi, berarti nggak ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini juga kalian bisa lihat nih pilar A. Kalau mobil sekarang ada pilar A, pilar B, pilar C. Kalau ini cuma pilar A, pilar B nih. Ada sih, ini anggapannya pilar C kali ya. Nah, udah tinggal lihat gitu aja. Terus kita lihat di sini clear apa enggak, buka-bukaannya masih bener apa enggak gitu ya. Kalau enggak kan kita bisa minta tolong dia benerin dulu
Gitu, ini semua masih bagus. Lalu di sini juga tuh konsol box semua masih bagus. Joknya nggak ada yang robek. Nah, itu penting men. Karena kalau jok robek itu biasanya ya harus dibenerin atau ganti full gitu kan. Cuma kan kalau kita pengennya apalagi tonton mobil muda kan ngapain joknya bisa sampai robek gitu kan. Mendingan kita pilih yang masih bagus. Sama nih ginian juga nih, biasanya ini bisa dekil, bisa apalagi yang warna-warna beige sih bisa dekil, bisa robek gitu ya. Nah, ini penting juga nih kalian lihat. Jadi kalian bisa tahu juga mobil orang sebelumnya itu seberapa jorok gitu. Kalau masalah dashboard aja dia nggak gitu penting, bisa kotor-kotor, bisa robek-robek, apalagi masalah mesin. Logiknya di situ men, logiknya. Oke, dan ini mobilnya tuh masih clear banget, bagus banget sampai ke bawah-bawah semua masih bagus gitu ya. Lalu kalau udah kita coba nyalain AC. Tuh, kita nyalain AC. Gimana AC-nya dingin kah? Ini sih dingin men. Gitu. Udah, gue arahin dulu ke atas. Ini juga arahin dulu. Tuh. Oke, udah AC dingin. Lalu kita coba cek RPM-nya. RPM-nya jarumnya nyala apa enggak. Tuh, jarumnya nyala. Dan begitu digas-gas juga mesinnya sehat, nggak ada ngelitik. Ini berarti mesinnya semuanya masih bagus banget. Yang terakhir adalah kita cek transmisinya kayak gimana. Biasanya kan kita nggak test drive dulu, nggak jalan dulu. Jadi cara cek transmisinya gini men. Kalian injek rem, kalian injek rem. Oke, udah. Lalu di sini kalian pindahkan dari P ke R. Ngejedak gak? Ini nggak ada jedak, bagus. Ke N biasanya relatif nggak ada jedak karena dia karena transmisinya itu pindah ke gigi netral. Lalu selanjutnya kita masukin ke D. Nggak ada jedak, bagus gitu ya. Cuma ada terasa switch. Kalau terasa switch beda ya. Kalau jedak itu begitu kalian pindahin, duk gitu. Ini tuh cuma ada sesuatu yang berpindah di bawah sini gitu. Itu normal gitu, beda. Jadi jangan ada rasa terus dibilangnya jedak gitu. Ini masukin kedua, masukin ke L. Kalau ke L kan mesti pencet ininya. Tuh, semuanya normal. Di indikatornya juga normal kalau kita pindah-pindahin. Kelihatan nggak sih? Gue miringin dikit ya, kalian miringin kamera ya. Miringin handphone ya. Sorry. Nah ini, misalnya gue pindahin. Tuh, ini kan nggak ada jedak. Tuh masuk ke P dan ini semua lampu indikatornya masih nyala. Tuh, oke semua ya kan. Berarti mobil ini kemungkinannya sehat. Lalu kita coba dengan kita masukin ke gigi. Kalian balikin lagi kamera kalian, handphone kalian. Kita masukin ke gigi D. Oke, lalu kita injek rem tetap. Lalu sambil kita gas pelan. Nah, ini sambil gua gas pelan, tuh kalian bisa lihat. Kalau misalnya mobilnya nggak sehat, itu begitu kalian injek, masukin ke gigi D, kalian injek rem, lalu kalian injek gas, itu ada endet gitu, bisa begitu. Itu berarti metiknya ada something atau memang perlu diservis. Jadi itu udah ada gejala tuh. Lalu kalau kita gas makin lama makin gede, makin tinggi, sampai di 1100, 1500 atau 2000 juga boleh, tergantung sama mobil yang kalian ini. Kalau ini kan mobil sport, jadi 1000 aja udah cukup. Kalau di mobil-mobil yang normal, passenger normal, itu di 1500 sampai 2000 kalian tahan. Injek rem sambil injek gas. Ada sesuatu nggak? Bodinya ngangkat apa enggak, itu bisa kelihatan juga. Misalnya bodinya tiba-tiba begini gitu, atau nuki ke belakang, atau gimana pun itu ada sesuatu gejala. Nah itu berarti metiknya ada something. Lebih baik kalian cari mobil lain gitu. Oke, kira-kira segitu video dari gua tentang review mobil. Bukan review mobil, tentang cara memilih mobil second yang benar dan baik gitu ya. Kalau masalah banjir-banjir itu rada sulit sebenarnya, tapi kalian bisa lihat di kolong-kolong sini sih. Tuh. Gue jadi lupa tuh. Di kolong situ kalian bisa lihat, kalian bisa pakai senter. Apakah di kolong situ ada berwarna-warna kuning kah atau segala macem? Itu bisa kelihatan di situ, men. Atau kalau misalnya memang ada celah di bagian karpet ya, kalian bisa buka, kalian bisa lihat.
di karpetnya itu kayak gimana. Dan biasanya kalau bau banjir itu susah banget hilangnya, gitu sih. Oke, kira-kira segitu aja video tentang cara memilih mobil bekas, mobil second. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi nggak belinya zong gitu ya. Baru beli Matic rusak gitu misalnya, atau baru beli ternyata begitu disetir kok ada yang nggak enak nih, ternyata mobilnya bekas kebalik gitu. Jadi itu tipsnya sekian gitu ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan terus nontonin video-video gua suka nyetir. Oke, bye.